permasalahan yang terkait dengan air. Satu, perhatikan betul-betul nih. Adakah contoh orang bersuci pakai air? Mandikah, wudukah? Tapi airnya yang telah digunakan untuk mandi itu, mandi wajib itu tidak mustakmal. Begitu juga wudu. Air yang digunakan untuk wudu tidak jadi mustakmal. Padahal hukum awal bagaimana ya? Kalau orang mandi junub airnya jadi mustakmal. Orang berwudu menjadi airnya mustakmal. Coba diingat-ingat, apa arti mustakmal? La ilaha illallah. Ngomong apa? Basuhan pertama apa? Wajib apa? Ya apa itu? Ngomong apa? Apa arti mustakmal? Lihat apa? Lihat kitab. Apa arti mustakmal? Coba dibuka. Mau ngomong apa? Dilihat kitabnya. Apa arti mustakmal kemarin? Nah, la ilaha illallah. Mustakmal itu air yang telah digunakan untuk mengangkat basuhan wajib atau fardu di dalam bersuci. Kalau yang basuhan wajib berarti basuhan berapa? Basuhan pertama. Begitu. Sekali lagi, apa arti mustakmal? Telah digunakan untuk mengangkat wajib. Mengangkat wajib apa? Mengangkat basuhan. Basuhan apa? La ilaha illallah. Basuhan wajib atau fardu dalam, sekali lagi, nah, gak usah cengengesan, gak perlu cengengesan, tegas begitu. Paham nggak? Mustakmal itu adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat basuhan fardu dalam apa? Suci. Berapa syarat mustakmal? Syarat mustakmal ada berapa? Apa yang pertama? Kurang dari 2. Yang kedua, mengangkat basuh dalam, ini apa ini? Pemuda apa ini? Apa yang kedua? Basuhan fardu. Kalau basuhan fardu itu basuhan yang keberapa? Pertama. Kemudian yang ketiga, telah keluar air tersebut dari badan yang dibasuh. Kalau yang keempat ada beda pendapat. Paham nggak? Itu arti mustakmal. Arti mustakmal. Nah, sekarang di permasalahan, perhatikan betul-betul. Nanti Abu ya kasih soal ujian, harus betul-betul paham nih. Jawab dengan benar. Ini permasalahan teka-teki di dalam masalah fikih. Ada orang bersuci, mandi junub, tapi airnya yang dipakai nggak jadi mustakmal. Ada juga orang berwudu tapi airnya tidak jadi mustakmal. Apakah itu? Perhatikan. Yaitu orang yang mandinya sunnah, mandi sunnah, tapi niatnya nadar. Mandinya mandi sunnah, niatnya nadar. Maka air itu tidak jadi mustakmal. Asalkan airnya bersih, jangan
Berubah, kalau berubah berdaki atau bercampur sabun, maka air itu menjadi apa namanya? Mutaghayyir. Bukan mustakmal namanya. Jadi mutaghayyir. Mutaghayyir sama mustakmal apa hukumnya? Disebut kelompok apa itu air mustakmal dengan mutaghayyir? Bukan makruh, salah. Apa hukumnya memakai air yang mustakmal dan mutaghayyir itu? Dijadikan kelompok apa itu? Suci tapi tidak mensucikan. Itu hukumnya. Mustakmal dengan mutaghayyir itu salah satu level. Satu level. Cuman sebabnya beda. Kalau mustakmal airnya bekas untuk mengangkat basuhan fardu dalam bersuci. Kalau mutaghayyir airnya berubah dengan benda yang suci. Nah, itu. Ini contoh. Kita kembali ke soal tadi. Ada orang mandi wajib, hukum mandinya wajib. Tapi bukan wajib li dzatih, wajib li ghairih dalam usul fikih. Bukan li dzatih, bukan karena zatnya, tapi karena ada sebab yang lain. Maka air yang bekas dimandikan tadi itu tidak mustakmal asalkan airnya tidak berubah dengan bau daki, bau keringat, apalagi campur dengan sabun. Kalau dia bau daki, bau keringat, bau sabun, maka bukan mustakmal, tapi namanya mutaghayyir. Bagaimana contohnya? Contoh, mandi Jumat itu hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau ada orang mandi Jumat, mandi biasa, blok, ditampung lagi airnya, mustakmalkah, mutaghayyirkah, atau mutlak? Apabila dengan syarat airnya tidak berubah, tidak bercampur dengan bau daki, bau keringat, bau sabun. Jadi kamu mandi nih, kamu sudah bersih badanmu. Aku tadi lupa berniat mandi Jumat. Mandi lagi, aku niat mandi sunat Jumat karena Allah Ta'ala. Ditampung airnya, ternyata bersih. Mustakmal enggak? Tidak. Mutaghayyir tidak. Lihat dulu kalau bau keringat, bau sabun, bau apa, mutaghayyir. Tapi kalau enggak ada berubah apa-apa, bukan mustakmal, bukan mutaghayyir, namanya air. Boleh nggak dipakai wudu lagi? Boleh aja. Ini banyak orang salah paham di situ tuh antara mustakmal, mutaghayyir, mutlak. Banyak orang nggak paham di situ. Nah, sekali lagi ya, kita contohnya gimana? Mandi Jumat itu hukum asalnya wajib atau sunnah? Sunnah. Ada orang bernazar, ini hari Jumat besok. Kata si Tengku nih, Tengku kan kuat makan. Kata Tengku, nanti kalau seandainya, oh Tengku, dengarkan. Waktu malam Jumat undangan tempatnya Agus dikasih makan kambing. Nah, kamu suka makan gak kambing, Tengku? Nah, kalau dikasih makan daging kambing, kata Tengku nih, aku nazar nanti mandi hari Jumat. Ini kata Tengku. Kenapa? Karena Tengku kuat makan kambing umpama, kuat mandi juga. Nah, umpama ya. Kebetulan Tengku, perhatikan biar paham nih. Pas di undangan nanti pas malam Jumat makan kambing. Kebetulan bapaknya Agus banyak kambing, kata bapaknya Agus, ya kita motong kambing aja dan untuk anak santri. Makan kambing. Kambing apa lagi dimasak? Kambing apa Tengku paling suka kamu makan? Kambing guling. Wah, kambing guling katanya. Kambing guling. Maka nanti pas hari Jumat, mandi Jumat itu bagi Tengku apa hukumnya? Wajib. Tidak lagi sunnah. Memang mandi Jumat itu asalnya sunnah, tapi bagi Tengku hukumnya menjadi. Tapi bagi si Ilham ini, mana Ilham satunya ada enggak? Di mana dia? Nah, bagi Ilham yang di depan ini, karena makannya sedikit, karena jarang mandi, karena jarang ganti baju, maka mandi Jumatnya hukumnya karena nggak ada niat nazar. Tidak niat nazar.
Paham gak maksudnya? Sama-sama mandi. Si Ilham mandi Jumat, si Tengku juga mandi Jumat. Tapi bagi Ilham hukumnya apa? Bagi Tengku apa hukumnya? Wajib. Wajibnya asli atau mendatang? Mendatang. Namanya dalam ilmu usul fikih wajib li ghairi. Kewajibannya tuh gak asli. Paham gak? Nah, si Tengku ini badannya bersih, sudah bersih semuanya. Lalu dia mandi Jumat. Aku niat mandi Jumat karena Allah Ta'ala. Mandi Jumat. Bagi Tengku mandi Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Nah sekarang pertanyaannya, airnya itu apabila tidak berbau sabun, tidak berbau daki, tidak berbau keteknya Tengku, bersih seperti semula, apa air yang dipakai Tengku tadi? Mutlak. Itu. Ini yang tadi pertanyaannya, mandi junub, mandinya hukumnya wajib, tapi airnya tidak mustakmal. Apa itu? Ya tadi itu. Tapi kalau dia berbau sabun, berbau keteknya Tengku, karena tercampur bekas keteknya Tengku, nah airnya jadi apa namanya itu? Apa Tengku? Mutaghayyir. Paham gak Tengku? Nah, salah. Yang kedua, ada orang berwudu. Ini Ilham nih, berwudu, Ilham. Berwudu. Basuhan pertama hukumnya apa? Hukumnya apa? Namanya apa? La ilaha illallah. Nih si Ilham berwudu, basuhan pertama, basuh wajah. Ini air pertamanya apa hukumnya? Mustakmal. Kedua? Mutlak. Ketiga? Mutlak. Tangan, basuhan pertama, jadi apa? Mustakmal. Kepala, usapan pertama. Kaki, basuhan pertama. Mustakmal. Paham nggak? Tapi permasalahannya si Ilham ini, Ilham, sini lihat sini. Kamu sudah gak punya kitab. Nah, ini Ilham nih, berwudu maghrib tadi. Sebelum maghrib berwudu, tak. Yang pertama ini mustakmal nggak semuanya? Mustakmal atau tidak bahasa pertama? Mustakmal. Nah, ini sudah. Salatlah maghrib si Ilham dari Allahu Akbar, kata Ilham, sudah baca wirid salat maghrib, baca wirid bla 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 sampai waktu isya. Yang adzan akbar, wobor, kata akbar nih. Kata siapa? Akbar. Kata Ilham, sudahlah azan si Akbar. Aku ini batal enggak ya? Oh, aku enggak batal. Kata Ilham nih, kentut enggak, garu-garu, lato-lato juga enggak, ya enggak, kencing tidak, berarti batal apa enggak si Ilham nih? Tidak batal. Cuma kata Ilham, aku ngantuk-ngantuk nih. Maka Ilham supaya enggak ngantuk, aku mau berwudu lagi. Padahal batal enggak si Ilham? Enggak batal. Si Ilham ini lalu berwudu. Apa hukum wudu ini? Apa nama wudu ini? Abu pernah bilang, ya bahasa Arabnya apa? Apa? Nah, pintar. Tajdidul wudu. Namanya apa? Tajdidul. Nah, begitu Tengku. Memperbaharui wudu. Memperbarui wudu ini hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau seandainya Ilham tidak berwudu, boleh nggak salat isya? Boleh. Tapi si Ilham, aku mau berwudu lagi lah. Boleh nggak? Hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Nah, ketika si Ilham ini berwudu, basuhan pertama di wajah, di tangan, di kepala, di kaki, basuhan yang pertama tadi itu mustakmal, mutaghayyir atau mutlak? Mustakmal, mutaghayyir atau mutlak? Mutlak jikalau airnya ini tidak berbau daki. Kalau si Ilham membasuh tangan sampai ke ketek, keteknya bau naga besaung. Ditampungnya sekalinya pas dicium bau ketek tadi, apa namanya itu? Air tadi. Iya, Ilham. Bau keringat, bau apa nih? Apa nama air ini? Mustakmal, mutaghayyir atau mutlak? Mutaghayyir. Paham nggak perbedaan-perbedaannya di sini? Ayo pemuda. Siapa yang?
Paham kira-kira perbedaannya? Wallahu a'lam bishawab.